Ini bagaimana Pak cara untuk memastikan bahwa pendapatan ini bisa dicanangkan dengan baik di Kota Makassar? Jadi memang itu prosesnya bukan berada di Bapenda lagi, nantinya ketika seluruh wajib pajak membayarkan pajaknya ke kas daerah melalui Pakinta atau melalui bank-bank atau apapun itu, semua hasil pendapatan asli daerah ini tentunya akan masuk ke pemerintah Kota Makassar. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di podcast Kominfo Makassar membahas tentang kenaikan signifikan PAD Kota Makassar dan strategi di baliknya. Dan pemirsa, tadi kita sudah membahas tentang tantangan dari wajib pajak untuk membayar pajak untuk meningkatkan PAD Kota Makassar, dan sekarang kita masih bahas tantangan nih pemirsa. Kita langsung berbincang lagi dengan narasumber kita pada hari ini, Pak Firman. Kita ingin mengetahui bagaimana tantangan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam PAD Kota Makassar ini. Jadi memang tadi setelah kami sampaikan beberapa informasi mengenai transparansi pembayaran, khususnya dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan misalnya, karena inilah salah satu wajib pajak terbanyak yang ada di Kota Makassar. Tantangannya yaitu bahwa memang kami masih perlu untuk melakukan perluasan informasi mengenai Pakinta ini, terus mensosialisasikan Pakinta ini ke seluruh lapisan masyarakat, baik itu masyarakat yang sudah melek teknologi maupun masyarakat yang belum melek teknologi. Jadi ini memang merupakan salah satu tantangan. Kedua juga mungkin tantangannya adalah bagaimana aplikasi Pakinta ini nantinya ke depan memiliki server yang besar, sehingga nantinya ketika terjadi penambahan user ataupun pengguna itu sudah tidak error ataupun apapun lain itu. Dan juga kami juga membutuhkan ke depannya, ini sementara kami laksanakan, membuat suatu mini command room. Disinilah nanti tempat teman-teman, karena di sini ada UPT Pusat Pengelolaan Data Informasi juga di Bapenda. Teman-teman yang di UPTD Pengelola Data Informasi inilah nanti akan memantau aplikasi ini sudah berjalan, terus melalui tadi juga aplikasi yang tapping box yang dipasang di hotel atau restoran. Tentunya ini juga nanti akan kami koneksikan dengan server yang ada di Bapenda, sehingga nantinya apabila ada salah satu mungkin pengguna wajib pajak atau oknum wajib pajak yang mematikan mesinnya atau pura-pura bilang ini langsung bisa terpantau di command room yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Seperti itu mungkin tantangannya ke depan. Banyak sekali inovasi dan kebijakan yang sudah dicanangkan dalam beberapa tahun terakhir. Tentu kita berharap Pak, pendapatan yang sudah diserap ini bisa tercanangkan dengan baik. Ini bagaimana Pak cara untuk memastikan bahwa pendapatan ini bisa dicanangkan dengan baik di Kota Makassar? Jadi memang itu prosesnya bukan berada di Bapenda lagi, nantinya ketika seluruh wajib pajak membayarkan pajaknya ke kas daerah melalui Pakinta atau melalui bank-bank atau apapun itu, semua hasil pendapatan asli daerah ini tentunya akan masuk ke pemerintah Kota Makassar. Teman-teman yang memiliki kewenangan seperti misalnya Badan Keuangan Daerah atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, inilah fungsinya untuk bagaimana setiap SKPD yang ada di Kota Makassar membuat program-program yang bertujuan dalam hal peningkatan taraf hidup masyarakat, seperti misalnya di Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja. Anggaran-anggaran dari pajak inilah semua yang dipakai dalam hal penggunaan program-program berbasis masyarakat seperti itu. Harapan kita Pak untuk ke depan ini agar PAD Kota Makassar tetap naik signifikan seperti beberapa tahun terakhir, bahkan seperti tahun 2023 yang sangat tinggi. Untuk ke depan ini Pak, strateginya ini seperti apa? Bisa dibocorkan nih Pak kepada para pemirsa di podcast Kominfo Makassar. Jadi memang dalam hal peningkatan PAD itu juga merupakan salah satu penilaian indikator penyelenggaraan pemerintahan yang ada di pusat. Makanya pemerintah pusat melalui Kemenko Perekonomian dan Bank Indonesia setiap tahunnya memberikan award kepada seluruh pemerintah kabupaten kota yang berhasil menerapkan peningkatan PAD khususnya dalam hal digitalisasi pendapatan daerah. Ini salah satu juga menjadi indikator bagaimana kita berbenah setiap saat dalam hal peningkatan pendapatan dalam hal digitalisasi daerah. Terus kami juga melakukan beberapa
kegiatan-kegiatan seperti tadi misalnya tax award dan juga seperti misalnya melibatkan ketua RT dan RW dalam hal updating objek pajak yang ada di lapangan. Tentunya ini semua menjadi harapan kami ke depan, ini menjadi pelengkap bagaimana strategi-strategi intensifikasi, ekstensifikasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dapat meningkatkan PAD di tahun-tahun mendatang. Dan juga kami berharap kepada seluruh wajib pajak untuk senantiasa membayarkan pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah seperti itu. Terakhir Pak, dalam segmen ini dalam podcast ini, pesannya kepada para wajib pajak yang ada di Kota Makassar, karena ini kan juga akan kembali ke masyarakat, dari masyarakat untuk masyarakat Pak. Untuk pesannya tuh Pak seperti apa Pak Firman? Jadi kami dari Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar menghimbau kepada seluruh wajib pajak yang ada di Kota Makassar, seluruh masyarakat Kota Makassar untuk senantiasa taat membayarkan pajak tak, baik melalui aplikasi Pakinta ataupun bisa datang melalui loket-loket pembayaran yang ada, karena pajak yang kita gunakan itu untuk keperluan masyarakat yang ada di Kota Makassar. Bisa kita membayarkan sekarang pajak tak melalui Pakinta di aplikasi Play Store dan App Store, bayar pajaknya secara tepat jumlah, tepat waktu, di mana saja, kapan saja, karena pajak kita membangun kota kita. Sudah Pak? Sudah. Alhamdulillah. Ya pemirsa, tadi kita sudah mengulas bagaimana faktor-faktor dan penunjang dari tren kenaikan PAD Kota Makassar pada tahun 2024 ini, dan juga pada tahun 2023 telah menjadi catatan sejarah bahwa PAD Kota Makassar meningkat di tahun 2023 sepanjang sejarah Kota Makassar. Dan juga tadi kita mengulas bagaimana strategi dari Bapenda untuk terus membantu kenaikan PAD di Kota Makassar, dan juga tantangannya sudah dijelaskan semua tadi oleh Pak Firman secara lengkap. Dan pemirsa, bisa saja kita mengetahui bagaimana PAD di Kota Makassar ini bisa dibantu dari kesadaran masyarakat, karena pajak yang dari masyarakat juga tentunya nanti dapat dikembalikan untuk masyarakat. Dan kita sudah sampai di segmen terakhir Pak Firman, terima kasih sudah bersama saya di podcast Kominfo Makassar. Saya Firda Jumari dan narasumber kita Kepala Bapenda Kota Makassar Pak Firman Hamid Tagara undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Kominfo Makassar lainnya.